Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Saya harapkan kalian semuanya sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul pemantulan pada cermin datar. Biasanya sebelum kalian berangkat sekolah, kalian suka bercermin kan? Bagaimana sih bayangan itu bisa terbentuk pada cermin? Sekarang kita cari tahu dulu apa itu cermin. Cermin adalah benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Cermin datar, permukaannya datar seperti garis lurus. Kadang-kadang kalian juga sulit membedakan antara kaca dengan cermin. Atau jangan-jangan kalian menganggap kaca dengan cermin itu sama, padahal keduanya berbeda. Kaca merupakan bahan yang terbentuk dari silika, soda, zat kapur, dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan cermin adalah kaca yang salah satu sisinya dilapisi oleh lapisan aluminium atau perak. Jadi kaca itu merupakan bahan dasar dari cermin. Perbedaan yang kedua adalah sifatnya. Kaca sifatnya membiaskan cahaya, sedangkan cermin sifatnya memantulkan cahaya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya melukiskan bayangan pada cermin datar. Kita gunakan prinsip hukum pemantulan cahaya, di mana sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Untuk melukiskan bayangan pada cermin datar, minimal kita gunakan dua sinar. Ini sinar yang pertama ya, yang berwarna merah, dan ini garis normalnya yang berwarna biru, sedangkan yang berwarna merah muda adalah sinar pantulnya. Kemudian kita lukiskan perpanjangan dari sinar pantul berupa garis putus-putus. Gambar pula sinar yang kedua, di mana yang warna merah ini merupakan sinar datang yang kedua, kemudian garis yang berwarna merah muda merupakan sinar pantul yang kedua. Lakukan hal yang sama, yaitu melakukan perpanjangan sinar-sinar pantul, sehingga ketika kita hubungkan maka akan tergambar objek yang berupa bayangan dari benda pensil yang ada di layar kalian ini. Sifat bayangan pada cermin datar yang pertama adalah maya. Artinya, bayangan berada di belakang cermin. Yang kedua adalah tegak, yang ketiga sama besar, yang keempat jarak benda atau S akan sama dengan jarak bayangan atau S aksen. Yang kelima, tinggi benda atau H sama dengan tinggi bayangan atau H aksen. Sifat yang lainnya adalah bagian kiri dan kanan benda dan bayangan saling berkebalikan. Misalnya, benda adalah tangan kanan, maka bayangan menunjukkan tangan kiri. Nah, berikutnya anak-anak, kita bisa menentukan tinggi minimum cermin yang kita butuhkan apabila kita ingin melihat seluruh bagian tubuh kita secara utuh di dalam cermin. Dengan menggunakan rumus tinggi minimum sama dengan setengah kali H. H adalah tinggi dari objek atau tinggi dari badan kita. Contohnya adalah berapa tinggi minimum cermin datar untuk melihat seluruh tubuhnya jika seseorang memiliki tinggi badan 150 cm. Kita masukkan ke persamaan tinggi minimum sama dengan setengah kali H. Tinggi minimum sama dengan setengah kali 150 cm, yaitu tinggi dari orang tersebut, dan tinggi minimum yang dihasilkan sama dengan 75 cm. Artinya, dengan tinggi cermin hanya 75 cm, kita bisa melihat seluruh bagian tubuh seseorang yang memiliki tinggi badan 150 cm. Berikutnya, kita juga dapat menentukan berapa banyaknya bayangan yang dihasilkan jika ada dua cermin datar yang membentuk sudut tertentu. Nah, kita gunakan persamaan N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. N adalah jumlah bayangan yang dihasilkan, sedangkan alfa adalah sudut yang dibentuk antara dua cermin datar. Contohnya, berapa jumlah bayangan yang dibentuk dua cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat? Kita masukkan ke persamaan N sama dengan 360 per alfa min 1. Dihasilkan N sama dengan 360 dibagi 60 dikurangi 1, N sama dengan 6 dikurangi 1, N sama dengan 5. Jadi, ketika dua cermin datar membentuk sudut 60 derajat, maka akan dihasilkan 5 buah bayangan. Demikian tadi penjelasan saya tentang materi pemantulan pada cermin datar. Saya harapkan kalian semua paham ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap di rumah.
Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.